Selamat datang di Novel Bersuara. Sebuah cerita yang berjudul Bunda, Bukan Wanita Malam. Episode 16. Oleh autor Kolom Langit. Dengan If sebagai pengisi suara. Selamat mendengarkan. Wira melangkah masuk menuju kamarnya dengan perasaan tak menentu. Ia menjatuhkan tubuhnya di tempat tidur. Teringat kembali wajah bahagia Lila saat menemukan boneka itu. Namun seketika berubah sedih saat mengetahui siapa yang membelikan boneka itu. Rasanya seperti tertusuk duri tajam saat menatap wajah Lila yang mendadak kecewa. Ia menyadari apa yang dilakukannya kemarin membuat Lila terluka. Apa yang terjadi padaku? Kenapa aku jadi seperti ini? Laki-laki itu berusaha sebisa mungkin menghilangkan perasaan anehnya. Namun ia tidak bisa. Wajah polos Lila tetap bermunculan di ingatannya. Bahkan hingga larut malam, Wira masih membolak-balikan tubuhnya di tempat tidur. Akan tetapi matanya enggan terpejam. Pagi itu, dengan raut wajah lesu Wira keluar dari kamarnya menuju lantai bawah. Sudah 2 malam ini dirinya tak dapat tidur dengan nyenyak akibat perasaan bersalah pada Lila. Laki-laki itu melangkahkan kakinya menuju dapur di mana Via sedang membuat sarapan. Wira terdiam sambil memperhatikan Via dari ujung kaki hingga ujung rambut. Seorang wanita muda yang terpaksa menikah dengannya demi mendapatkan biaya rumah sakit anaknya. Sungguh, Via adalah seorang ibu yang sangat sempurna bagi Wira. Terlepas dari pekerjaannya di masa lalu yang membuat Wira membencinya setengah mati. Rambutnya yang panjang tergerai indah. Wajah polosnya yang teduh dan sikapnya yang lemah lembut. Sama sekali tidak mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang wanita penggoda. Via yang setiap hari membuat sarapan dan makan malam, walaupun semua itu tak pernah disentuh oleh Wira. Namun wanita itu tetap melakukannya. Via baru saja selesai memasak. Saat akan membawa menu sarapan buatannya ke meja makan, ia terlihat terkejut menyadari Wira ada di sana. Seketika kepalanya menunduk. Aku mau ambil air di kulkas, ucap Wira sambil melangkah menuju lemari pendingin. Hal itu menambah keterkejutan Via. Untuk pertama kalinya Wira tidak bicara dengan nada ketus padanya. Via pun memberanikan diri menatap punggung tegap lelaki yang berstatus suaminya itu. Mas, aku mau mengucapkan terima kasih karena Mas Wira sudah memberikan boneka untuk Lila, ucapnya takut-takut. Wira menyahut dengan daham sebelum akhirnya melangkah melewati meja makan. Ia hanya melirik menu sarapan yang dibuat Via, lalu meninggalkannya begitu saja. Siang itu Wira dan juga Ivan sedang makan siang bersama di sebuah restoran di dekat kantor. Wira tampak tidak bersemangat makan beberapa hari ini. Terlebih saat sedang memikirkan Lila dan Via. Van, menurutmu Via itu seperti apa? Tanya Wira sembari menyantap makan siangnya dengan malas. Kenapa tanya aku? Dia kan istrimu. Seharusnya aku yang tanya padamu, Wira. Apa kau ini manusia normal? Saut Ivan berdecak kesal. Wira menghela nafas panjang, lalu meneguk segelas air putih. Ia menatap Ivan dengan serius setelahnya. Kau mengenalnya lebih dulu daripada aku. Sebelumnya dia seperti apa? Pertanyaan Wira membuat Ivan terkekeh pelan sambil menggeleng. Aku tidak begitu mengenalnya. Yang sangat mengenalnya itu ibuku. Via itu karyawan kesayangan ibu. Dia terus memuji wanita itu. Bahkan ibuku pernah beberapa kali memintaku mendekati Via. Dia mau menjodohkanku dengannya. Jawaban Ivan membuat Wira tersedak makanan. Ia terbatuk-batuk hingga merasakan sesak. Ivan pun segera menyodorkan segelas air putih pada sahabatnya itu. Jadi kau pernah mendekati Via? Tanya Wira. Sorot matanya yang tajam membuat Ivan merinding sekaligus geli. Ivan menatap curiga pada Wira. Kau mau aku jawab jujur atau bohong?
Terserah, jujur atau bohong sama saja bagiku. Gerutunya seolah tak peduli. Terdiam beberapa saat, Ivan masih menatap Wira dengan serius. Sejujurnya, aku sudah pernah mencobanya. Tapi Via itu bukan wanita yang mudah didekati. Dia tidak memberi celah sedikit pun. Ketegangan di wajah Wira sirna seketika. Namun ia masih memaki-maki Ivan dalam hatinya yang pernah berusaha mendekati Via. Lalu apa yang kau lakukan? Tanya Wira dengan raut wajah kesal. Ivan yang sedang menebak isi hati sahabatnya itu hanya menunjukkan senyum khasnya yang menyebalkan. Tentu saja aku berusaha. Via itu wanita yang cantik, dia baik, dan pembawaannya tenang. Terlebih ibuku sangat... Sudah hentikan. Wira cepat-cepat memotong pembicaraan Ivan. Lalu kembali menyendokkan makanan ke mulutnya dengan kesal. Hingga tanpa terasa makanan di piringnya habis. Aku pikir kau sedang tidak berselera makan, tapi makananmu habis. Ujarnya menyeringai. Wira, apa kau baik-baik saja? Sepertinya kita harus sering-sering membicarakan Via. Aku lihat selera makanmu jadi normal kembali saat membicarakannya. Memang siapa yang mau membicarakan wanita itu? Kau jangan menuduh sembarangan. Terserah kau saja, Wir. Ivan menggeleng pelan. Yang pasti, selama aku mengenal Via, dia itu tidak seburuk yang kau katakan. Dia wanita yang sangat baik. Apa kau tahu? Ibuku sangat kecewa saat mendengar kabar pernikahanmu dengannya. Dia berharap aku yang menikahi Via. Entah Wira sadar atau tidak, tangannya mengepal di bawah meja. Ivan seolah sengaja menyiram air garam di atas luka sahabatnya itu. Kau bisa diam tidak? Iya, baik. Aku diam. Ivan meneguk air mineralnya lalu berkata, jika orang lain yang mengatakan Via bukan wanita baik-baik, aku tidak akan percaya begitu saja. Raut wajah Wira terlihat semakin kesal. Sebab sejak tadi Ivan terus memuji Via di depannya. Kalau memang Via sebaik yang dikatakan Ivan, kenapa dia memilih menjadi seorang wanita malam? Apa yang membuatnya memilih pekerjaan itu? Bersambung.